Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hari ini aku mau fun reading. Ini khusus kalian yang sedang PDKT-an atau pendekatan. Ada seseorang yang sedang kalian dekati. Kira-kira apakah cintamu ini akan bertepuk sebelah tangan ataukah tidak? Kita akan coba readingkan ya tentang itu. Aku berharapnya ini readingan cocok untuk kalian, tapi kalau ngerasa dari awal ini nggak cocok, silakan lupakan saja readingan ini, jangan diambil hati. Oke, di sini aku akan mulai sediakan ya. Aku akan sediakan 4 pilihan kartu yang bisa kalian pilih. Sekali lagi ini buat hiburan, jadi kalau ada yang tidak cocok untuk kalian dengarkan, silakan lupakan saja ya. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Di sini ada 4 pilihan kartu. Yang bisa kalian pilih. Silakan pilih dari keempat kartu ini ya. Ini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, dan kartu yang keempat. Di sini ada Nine of Fire, Nine of Air, ada Four of Air, dan Three of Air ya. Ini tentang PDKT-an kalian atau orang yang sedang kalian dekati. Mungkin ada yang kalian suka juga. Dan kalian penasaran, kira-kira cintamu ini bertepuk sebelah tangan atau tidak ya? Di sini aku akan membacakan satu persatu readingan ya. Jadi kalian yang masih bingung dalam memilih, silakan pause play kembali ya. Atau pikirkan dulu mana yang menurut kalian menarik dari kartu ini, kamu pilih yang mana. Karena di sini aku akan mulai readingin. Aku mulai readingkan untuk yang pertama. Untuk yang pilih kartu pertama, di sini aku coba untuk shuffle kartu terlebih dahulu. Ada Nine of Fire ya, ini temanya. Kita akan coba shuffle dulu. Untuk orang di pilihan pertama, apakah cintamu akan bertepuk sebelah tangan dengan orang ini? Orang di pilihan pertama, Nine of Fire. Jadi di sini karena Nine of Fire ini temanya ya, jadi atau Nine of Wands, kamu sudah lama sepertinya ya mengincar orang ini. Kamu sudah lama mengincar dia dan udah lama suka sama orang ini ya. Tapi sepertinya berat untuk bertahan dengan ini. Ini bisa jadi karena dia ini ada pasangan sendiri, atau kamu suka sama PDKT yang sudah punya suami atau punya istri ya. Jadi dia sudah punya pasangan dan kamu suka sama orang ini. Di sini adalah hal yang berat untuk bisa bersama dengan orang ini, tapi sudah ada perasaan suka ya sama PDKT ini. Kamu berharapnya dia bisa terima kamu. Dan kartunya ada Nine of Cup, Nine of Pentacle, Knight of Wands, Ace of Wands, Two of Pentacle. Jadi orang ini juga sulit untuk melepaskan pasangannya, walaupun sebenarnya dia juga punya perasaan ya. Ada rasa kenyamanan, ada rasa puas ketika dia bisa berkenalan dengan kamu atau ngobrol dengan kamu ya. Di sini intinya ada rasa kenyamanan juga yang timbul ya ketika kalian berkomunikasi satu sama lain, tetapi dia tidak bisa melepaskan pasangan aslinya. Knight of Wands sepertinya memang
orang ini sepertinya masih berusaha ya, gimana caranya ya, apakah harus berhubungan dengan kamu, menerima kamu, atau bertahan dengan pasangan, karena di sini rasanya untuk bersama kamu dia juga ngerasa sulit ya. Halangannya banyak dan dia bingung. Di sini kehadiran kamu membuat dia bimbang di antara dua pilihan, antara kamu dan pasangannya, atau di sini antara kamu dan kehidupannya lah ya. Mana yang dia pilih, ya ingin dekat dengan kamu atau melepaskan kamu. Di sini ada kebimbangan tersendiri ya. Orang ini ragu dan hidupnya udah mulai nggak seimbang semenjak kehadiran kamu. Sementara kamu di sini, aku rasa kamu sudah mencoba untuk berbicara ya. Kira-kira orang ini ingin keputusan yang seperti apa? Kamu sudah minta dia memberikan keputusan terhadap hubungan kalian. Kira-kira ini memang mau diteruskan atau memang cukup berteman baik aja ya, PDKT-an aja gitu. Tapi kalian udah sama-sama cocok ya. Sama-sama cocok di sini. Nine of Fires ya. Kamu sudah lama bertahan dan mencoba untuk bisa mendapat jawaban yang pasti tentang hubunganmu terhadap orang ini. Tapi memang dia bimbang karena di sini dia punya ikatan ya. Aku melihat dia punya ikatan dan dia sedang berusaha untuk lepas dari ikatannya. Dan mungkin ada sebagian dari orang yang kamu dekati ini, dia sedang mencari cara untuk bisa lepas dari pasangannya dulu. Atau walaupun dia tidak punya pasangan, di sini mungkin dia ingin lepas dari beban kehidupannya, mungkin yang berkaitan dengan keuangan ya, karena dia belum mampu untuk membahagiakan kamu, atau dia ngerasa belum mampu untuk bisa bertanggung jawab atas kamu ya. Ini untuk pilihan yang pertama. Di sini ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Capricorn, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada energi dari mereka. Dan semenjak kehadiran kamu dia jadi bimbang ya kehidupannya. Jadi apakah dia hanya akan PHP-in kamu, atau di sini cintamu bertepuk sebelah tangan? Sebenarnya cintamu tidak bertepuk sebelah tangan karena dia juga suka ya. Tapi di sini ada halangan lain yang membuat kalian tidak bisa bersama atau bersatu. Jadi kalau ditanya apakah cintamu bertepuk sebelah tangan, tidak di sini karena dia pun merasakan hal yang sama. Namun untuk meraih perjalanan cinta ini ya ke jenjang yang lebih serius atau ke hubungan yang resmi itu agak sulit ya. Nah, the Fool. Kedepannya yang akan dia cari adalah kebebasan. Dia mencari kebebasan ya. Dia mungkin ingin bebas dulu ya. Di sini ada Death dan ada Page of Swords. Jadi sebenarnya keputusan yang ingin dia ambil di sini, walaupun dia cintanya tidak bertepuk sebelah tangan ya, kamu dan dia, tapi dia ingin menyelesaikan hubungan. Dia ingin menyelesaikan hubungan dengan kamu ini, tapi dia sedang mencari keputusan yang tepat, waktu yang tepat ya, kondisi yang tepat agar bisa perlahan meninggalkan kamu. Karena di sini memang dia sudah ingin melepaskan. Sepertinya dia ingin balik lagi ke orang ya, orang atau pasangan dia yang sah di sini ya. Bisa saja ini sudah menikah orangnya. Dan dia ingin kembali ke pasangannya yang sah. Kalaupun dia belum menikah, mungkin di sini pacar dia yang benar-benar dia anggap serius mungkin ya. Jadi orang ini selanjutnya dia akan coba melepaskan kamu. Karena dia ingin bebas, dia nggak mau dibuat bingung terus ya dengan hubungan ini. Tapi dia sedang berhati-hati untuk mengambil keputusan dan dia mencari waktu yang tepat agar bisa membuat kamu perlahan lepas dari dia ya. Ini untuk kartu pilihan yang pertama. Oke, ini nggak akan bisa resonan untuk semuanya, tapi semoga bisa bermanfaat. Untuk pilihan kartu yang kedua, pilihan kartu kedua di sini kartunya ada Nine of Air.
R. Kita shuffle dulu kartunya. Pilihan kartu yang kedua di sini. Untuk kartu yang kedua, oke, ada Knight of Wands, Seven of Pentacles, Four of Pentacles, Five of Swords, The Hierophant. Kamu untuk hubungan yang kedua ini ya, yang pilih kartu kedua ini, hubungannya ini agak sedikit membuat kamu was-was ya. Mungkin ada rasa takut hubungan ini tidak akan bisa berjalan lancar. Ada juga di sisi lain kamu takut tidak bisa kehilangan orang ini ya, karena perasaan kamu masih sangat dalam dengan orang ini, sudah terlanjur mendalam dengan orang ini ya, dan ada rasa was-was, takut dikecewakan, takut hubungan ini gagal. Ada Knight of Wands ya, jadi sebenarnya di sini kamu berusaha untuk berjuang agar bisa hubungan ini jelas ya, dengan PDKT-an kamu ini. Apakah nanti cinta ini akan bertepuk sebelah tangan atau tidak? Yang aku lihat di sini ada Seven of Pentacles. Kamu bersabar untuk menunggu keputusan dari orang ini juga ya, tentang hubungan. Dan ada Five of Swords. Tapi sepertinya kalian ini ada percekcokan atau perselisihan. Dan di sini orang yang kamu pilih ini agak sedikit keras kepala dan egois ya. Aku melihatnya dia keras kepala dan egois, dan juga dia seperti memberi harapan, tetapi kadang seolah tidak ada pembicaraan yang mengarah ke arah yang serius ya. Ini membuat kamu jadi bimbang. Keputusan yang diambil ini yang seperti apa, sementara kamu sudah berjuang dan sudah punya perasaan dengan orang ini, berharap dia bisa memberi keputusan yang membahagiakan untuk kamu dengar, tapi nggak pasti juga ya. Jadi ini ada rasa takut kehilangan, rasa takut gagal. Apakah dia ini bakal serius sama kamu atau tidak, atau bahkan cuma mengecewakan aja, cuma memberikan harapan palsu, itu yang kamu takutkan ya. Jadi orang ini pun sepertinya sulit ya untuk bisa bersama ya dengan kamu, karena dia agak sedikit egois dan keras kepala, jadi gengsinya pun tinggi. Dia bingung untuk memberikan keputusan juga nih. Dia gengsinya agak tinggi, walaupun dia terlihat memberikan harapan, tapi untuk berbicara duluan ini agak sulit ya. Oke. Oh, di sini ada juga kesulitan untuk bisa memberikan jawaban, tapi ingin ada kesempatan biar bisa berbicara. Orang ini ingin mencoba membuka diri sebenarnya ya, ingin mencoba menerima kamu dan mengambil kesempatan ini bisa dekat dengan kamu dan berhubungan dengan kamu, tapi dia masih mungkin kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu ya. Sulit dia untuk mengungkapkan sesuatu terhadap kamu, karena memang dia juga ada rasa takut bahwa kamu tidak menerima dia ya, bahwa kamu apakah benar tulus sama dia atau tidak. Sepertinya dia masih menguji-nguji ya,
menguji-nguji tentang kamu, apakah kamu ini memang serius atau cuman sekedar main-main aja sama dia, karena mungkin orang ini juga pernah dikecewakan sama orang sebelumnya. Kalau ditanya apakah dia akan membuka hati untukmu, apakah cintamu bertepuk sebelah tangan, jadi mungkin dia sudah punya perasaan suka sama kamu, tapi di sini dia masih sulit untuk membuka hati ya. Dia masih sulit untuk berbicara tentang perasaannya. Jadi dia menunggu kesempatan yang tepat dan dia mencari jawaban ya, atau dia coba untuk bisa menggali lebih dalam tentang kamu. Kira-kira apakah kamu benar-benar suka sama dia ataukah memang pengen serius sama dia. Itu benar-benar dia uji, kamu yang dia uji ya. Dia masih menguji kamu, dan sementara kamu sudah punya perasaan, tapi kamu takut dia mungkin tidak bisa menerima kamu juga. Kamu takut dia main-main. Jadi kalian ada rasa takut satu sama lain ya. Ini karena mungkin adanya perbedaan jarak yang jauh ya. Kalian LDR, bisa juga ini hanya komunikasi lewat media sosial ya, tidak secara langsung. Dan ini juga bisa karena perbedaan keyakinan juga yang membuat kalian sama-sama takut, atau di sini karena status sosial, materi dan keuangan ya. Jadi intinya di sini ada rasa ragu karena nanti takutnya setelah kalian udah bersama bakalan ada ada masa-masa di mana nanti kedepannya kalian cekcok karena ada permasalahan yang tadinya harusnya bisa diselesaikan, ternyata sulit untuk dipecahkan masalah ini ya. Kelihatan cinta, kelihatan suka, tapi takutnya ke depannya jadi masalah atau jadi bumerang yang menghancurkan hubungan kalian sendiri. Sorry agak belepotan yang ngomongnya ini, agak nggak karuan jadinya ya. Oke. Orang ini bingung. Dia sebenarnya nyari kesempatan yang tepat untuk bisa membuka hati, bicara sama kamu juga. Tapi dia belum ada waktu, dan bahkan ada ketakutan juga. Takutnya dia tidak bisa mengungkapkan perasaan dan kamu pergi dari dia. Itu juga rasa ketakutan dia ya. Cuman dia udah ada rasa di sini. Kalau ditanya cintamu bertepuk sebelah tangan atau enggak ya, sebenarnya enggak. Tapi kondisi yang membuat kalian belum bisa meresmikan hubungan ya ke arah yang serius. Di sini kamu berdealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Virgo. Di sini ada Aquarius, Libra, Gemini di antara mereka ya. Oke, orang-orang yang bimbang, dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk berbicara tentang perasaannya, dan dia sedang menguji kamu terlebih dahulu. Pantaskah kamu untuk dia pertahankan atau dia jadikan pasangannya? Di sini untuk pilihan ketiga ada Four of Air. Four of Air. Apakah cintamu bertepuk sebelah tangan dengan PDKT-anmu ini? Nampaknya di sini kamu pilihan yang ketiga sedang marah ya, atau udah lama PDKT-annya ini. Oke, di sini ada Four of Swords, The Wall. Ada Six of Swords, Wheel of Fortune. Di sini ada Ten of Cups. Untuk orang di pilihan pertama, kalian sama-sama marah nih ya. PDKT-an dekat. Aku rasa di sini kamu dan dia ini orang yang suka berantem ya. Sama-sama suka ngambek ya. Jadi saat ini sedang fokus kepada diri sendiri. Jadi orang yang sama-sama egois tapi PDKT-an dan saling punya perasaan mungkin. The Wall, ada The Wall, The Wall-nya
punya rencana ya. Jadi dia marah dan punya rencana lain. Orang ini sepertinya ingin pergi. Dia ingin punya keputusan pergi nih, tapi dia masih ragu-ragu untuk pergi. Ingin pergi, ingin ada perubahan, dan Ten of Cup. Aku ngerasanya untuk orang di sini, dia ini orang yang pelin-pelan ya. Dia marah dan kadang-kadang memutuskan ingin pergi dari kamu, tapi kadang-kadang ketika dia udah pergi, dia masih ada rasa kehilangan kamu. Jadi pelin-pelan. Ya, orang ini pelin-pelan, dia ragu, marah. Kalian tuh sama-sama mudah marah. Sama-sama baper, tapi nggak bisa kehilangan satu sama lain. Di sini ada Two of Wands. Nah, tiap kali ingin berubah ya, untuk pilihan ketiga, tiap kali ingin berubah dan meninggalkan gebetan atau PDKT-an ini, rasanya nggak bisa, balik lagi. Udah sendiri, udah marah, tiba-tiba ada yang menunggu lagi. Udah pergi, menunggu lagi dia, menghubungi, komunikasi. Ini sepertinya PDKT-an rasa pacaran gitu ya. Seolah temenan tapi rasa-rasa pacaran ya. Untuk pilihan yang ketiga, jadi menghubungi kembali, sama-sama egois sama diri sendiri, tapi sama-sama butuh. Kalau ditanya apakah cinta bertepuk sebelah tangan, sama-sama udah sama-sama suka sebenarnya. Dan awalnya orang ini memang agak risih ya dengan kamu. Dia agak risih dengan kamu dan kalian sudah banyak debat dan cekcok mungkin ya. Tapi lama-lama udah timbul perasaan, akhirnya berubah lagi ya, ada perubahan dan ingin balik lagi sama kamu karena ada rasa yang kurang ya. Ketika dia sendiri dan pergi, ada yang kurang rasanya dari kehidupan dia. Akhirnya dia balik lagi nungguin kamu. Dia yang ingin pergi dan dia tiba-tiba nungguin kamu, ngubungin dia duluan. Jadi sama-sama egois, ingin dihubungin, saling ingin dihubungin ya. Tapi sulit mau menghubungin kembali, egois. Seperti mau-mau tapi tak mau, seperti kayak nggak butuh tapi sebenarnya butuh satu sama lain ya. Dan setiap kali ingin pergi, balik lagi, berubah pikiran, masih teringat lagi. Jadi pelin-pelan hubungannya. Ya begitulah seterusnya ya. Untuk pilihan kartu yang ketiga, di sini ada Aquarius, Libra, Gemini. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus. Agak sedikit childish untuk pilihan yang ketiga. Dia ini termasuk orang yang childish dan kamu marah dengan orang ini. Sebenarnya tujuannya apa? Dia ini seperti hantu mungkin ya, datang dan pergi. Ini membuat kamu jadi bingung dengan tujuannya apa, maunya apa. Apakah dia ini benar-benar suka sama kamu atau enggak? Itu kamu jadi bingung. Sebenarnya dia ada perasaan, sudah mulai ada perasaan semenjak kalian sering bertengkar ya. Sudah mulai ada rasa membutuhkan, kehilangan apabila pergi salah satunya. Tapi orang ini gengsinya tinggi, dia inginnya kamu yang duluan ngubungin dia ya. Ini untuk kartu pilihan yang ketiga. Untuk kalian yang pilih kartu keempat, di sini ada Three of Air ya, kesedihan. Kartu keempat ada Three of Air. 3 pedang ya, kecewa. Kamu kecewa terhadap dia kah? Kenapa sedih? Kesedihan ini sangat mendalam. Kartu pilihan yang keempat. Oke, Ten of Cup. Six of Wands, Three of Pentacle, Hangman, dan ada Ace of Pentacle. Untuk pilihan yang keempat, kamu awalnya senang ya,
kalian sama-sama senang. Jadi di sini sepertinya cintanya nggak ada yang bertepuk sebelah tangan, tapi ada yang bertahan, ada yang enggak ya. Ada yang bisa mengambil kesempatan untuk bersama, ada juga yang pergi. Untuk kartu yang keempat ini, Ten of Cup-nya, kalian sebenarnya sama-sama cocok dan dia ngerasa ada kebersamaan yang berbeda ketika bersama kamu. Tapi kalian terlalu banyak rintangan ya, terlalu banyak yang membuat hubungan kalian ini sulit untuk bersatu. Dan Three of Pentacle, bisa jadi orang ini mengalami kesulitan materi sehingga dia bingung untuk bisa dekat dengan kamu. Ini dia ngerasa kalau dia harus punya materi yang cukup agar bisa bersama dengan kamu, dan dia ngerasa di sini bingung ya, sehingga dia harus fokus bekerja nih. Dia nggak mau fokus mikirin kamu, dia mau fokus bekerja ya. Dia ngerasa di sini kamu memenuhi hari-harinya dia, atau kamu adalah orang yang memang bisa menyemangati dia ya di balik kesulitan-kesulitannya. Tapi dia harus fokus kepada masalah pribadi dia dulu ya, dibanding dengan kamu. Dan ini membuat kamu jadi sedih tentang dia ini. Ada King of Cup, dia berharap ya. Yang dia harap di sini saat ini dia ingin tenang dulu ya, tidak mau dekat dengan kamu. Mungkin dia takut kamu terpikir tentang dia terus, dia takut kamu ini terbebani untuk memikirkan dia, karena di sini ada beban yang harus dia selesaikan, dan dia ingin agar segera cepat sembuh ya perasaannya, ingin bergembira kembali. Mungkin dia fokus bekerja, dan ini mungkin karena dia punya tujuan hidup yang lebih baik ya. Dia nggak mau fokus ke kamu karena dia punya tanggung jawab yang lain, mungkin keluarganya dan kehidupannya, barulah dia bisa berbahagia ya. Di sini ada energi dari Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kamu kecewa dengan orang ini, kamu sedih dengan orang ini ya. Kamu ngerasa udah cocok juga, tapi orang ini mungkin dia tertutup dengan kamu. Dia tidak ingin jujur tentang keadaan dia ya, tentang perasaan dia. Sebenarnya dia sudah senang dengan kamu, tapi dia harus memikirkan tentang kehidupannya dulu dibanding harus memikirkan urusan percintaan ya. Untuk orang yang keempat ini, kalau dinilai orangnya agak dingin, agak cuek ya, tapi sebenarnya dia mungkin menunggu kondisi dia lebih baik dulu. Dia menunggu keadaan dia mencukupi ya, agar bisa bertanggung jawab atas kamu. Mungkin kalau dia udah punya uang, dia punya materi yang baik, pekerjaan yang mapan, dia baru percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Karena di sini fokus dia adalah ke kerjaannya dia ya. Dia fokus ke kerjaan karena dia mengalami banyak masalah orang ini ya. Untuk kartu yang keempat, banyak permasalahan yang dia hadapi, dan dia tidak ingin kamu terbebani dengan kehadiran dia ya. Jadi dia fokuskan untuk menghilang kadang ya. Dia coba untuk tidak menghubungi kamu dulu karena pekerjaannya yang sedang tidak ingin diganggu ya. Sementara kamu ngerasa bahwa dia ini tidak peduli sama kamu. Mungkin untuk pilihan yang keempat, kamu ngerasa dia tidak peduli dengan kamu. Kamu berpikir bahwa dia ini tidak punya perasaan dengan kamu ya. Tidak ada rasa suka, tidak ada rasa nyaman ya, tidak ada rasa cinta. Tapi sebenarnya orang ini memendam perasaan untuk kamu. Kalau ditanya cintamu bertepuk sebelah tangan, saat ini dia belum bisa berkomunikasi dengan kamu dengan rutin ya, nggak bisa, karena dia fokuskan ke pekerjaannya. Di sini dia banyak beban, banyak permasalahan yang dia harus hadapi terlebih dahulu sebelum dia fokus ke hubungan cinta ya. Karena mungkin dia berpikir bahwa kamu belum tentu bisa mendengarkan semua keluh kesah dia atau bebannya dia ya. Karena dia sendiri aja sudah berat. Dia nggak mau melimpahkan apa yang jadi masalah dia ke kamu ya. Dia nggak mau kamu mendengarkan hal-hal yang buruk tentang dirinya, oke? Ini untuk pilihan yang keempat. Ini mungkin nggak akan bisa resonate untuk semuanya, tapi semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dengarkan. Dan di sini ini hanya sebuah prediksi, jangan terlalu diambil hati kalau emang nggak sesuai kondisinya dengan harapannya kalian.
Oke, semuanya terima kasih yang udah stay watching di channelku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.